Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pemberitahuan penderitaan Yesus. Nah, untuk kali ini kita akan belajarnya langsung ya. Jadi pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk pemberitahuan pertama, kita akan baca dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Saya hanya baca sampai 23 saja. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, sedangkan paralelnya Bapak Ibu dapat membacanya sendiri, baik itu dari Injil Markus maupun dari Injil Lukas. Nah, pemberitahuan pertama penderitaan Tuhan Yesus ini terjadi setelah pengakuannya Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada saat Yesus menyatakan tentang penderitaannya yang akan dialaminya, maka penderitaannya dan dia akan ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dibunuh dan akan bangkit kembali sesudah 3 hari, Petrus tidak menerima akan hal itu. Dan Petrus mengharapkan agar Allah menjauhkan hal itu dari Yesus. Tapi Yesus menegurnya dengan keras. Kita bisa baca tadi di dalam Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi pada saat pertama kali Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang dialaminya, Petrus tidak setuju dengan hal itu. Karena Petrus punya pemahaman sendiri tentang Mesias, ya. Petrus tidak pernah berpikir bahwa Mesias itu harus menderita. Ya, yang ada di dalam diri Petrus bahwa Mesias itu adalah orang yang hebat yang tidak akan mengalami hal-hal seperti yang dikatakan oleh Yesus. Nah, selanjutnya di pemberitahuan yang kedua, ya. Pemberitahuan yang kedua ini saya hanya akan bacakan dari Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Sekali lagi Bapak Ibu silakan membacakan paralelnya juga dari Injil Markus dan dari Injil Lukas, ya. Nah, Matius 17 ayat 22 dan 23 berkata, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. Nah, di sini kita kembali melihat bahwa Tuhan Yesus memberitakan atau memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialaminya. Dan pemberitahuan kedua ini terjadi setelah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ya, minggu lalu kita udah bahas tentang ini ya. Dan waktu itu murid-murid selain Petrus, Yohanes, dan Yakobus tidak bisa menyembuhkan anak itu. Nah, dan di sini Tuhan Yesus bicara tentang pentingnya iman. Iman yang kecil yang diumpamakan dengan sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung.
Nah, selanjutnya di dalam Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Di sana diceritakan tentang pemberitahuan yang ketiga, ya. Pemberitahuan yang ketiga di dalam Injil Matius 20 ayat 17 sampai 19. Di sana dikatakan, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Jadi ini spesial diberitahukan hanya kepada murid-murid. Ayat 18, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Nah, pemberitahuan ketiga terjadi setelah Yesus bicara tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Orang-orang upahan itu dibayar sesuai dengan kesepakatan. Pemberian upah tergantung penuh pada ketetapan pemilik kebun anggur itu. Nah, selanjutnya kita lihat pemberitahuan yang keempat. Akan saya bacakan dari Matius pasal 26 ayat 1 dan 2 saja. Ya, ayat 1 dan 2 saja. Bapak Ibu dapat membaca keseluruhannya termasuk ayat-ayat paralelnya, ya. Oke. Pasal 26 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, untuk pemberitahuan yang keempat ini, Tuhan Yesus beritakan setelah dia bicara tentang penghakiman terakhir. Dikatakan di sana bahwa akan ada pemisahan antara domba dan kambing. Nah, sebuah pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama di grup WhatsApp nanti ya. Pertanyaannya, mengapa Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya sampai 4 kali? Kok nggak hanya sekali aja? Gitu ya. Ini pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama nanti di grup WhatsApp. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari pemberitahuan tentang penderitaan Kristus ini. Yang pertama, Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Yesus siap untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Mesias. Yang kedua, sekalipun Yesus tahu bahwa penderitaan yang akan dialaminya sangat berat, dia tidak menghindar. Artinya, tetap dijalani sampai selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Bapa kepadanya, yakni menyelamatkan manusia berdosa. Untuk itu, dia harus memikul banyak penderitaan. Tapi, dia maju terus. Karena hanya dengan demikian, manusia berdosa bisa diselamatkan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Bagian kita adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan oleh penderitaannya. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang Dia telah percayakan kepada kita. Mari bersama kita tuntaskan tugas kita, sekalipun banyak tantangan dan rintangan. Terus berjuang sampai selesai. Apa tugas kita? Tugas kita adalah pergi dan selamatkan yang terhilang atau yang tersesat, berapapun harganya.
Tuhan Yesus memberkati. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Dan saya mau katakan selamat belajar, selamat berjuang untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai ketemu di kelas grup diskusi nanti di WhatsApp. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.